Kita masih bersama dengan para khulafaur rasyidin. Kita sudah membicarakan tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Bagaimana beliau memadamkan pemberontakan di zaman beliau, dan dalam waktu singkat para murtadin atau orang-orang yang murtad kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikasinya adalah tidak mau membayar zakat. Dan Abu Bakar Siddiq menyatakan bahwa yang tidak mau membayar zakat dan memilah antara kewajiban itu dengan menunaikan salat, maka akan dia perangi. Dan terjadilah kemudian peperangan antara orang-orang yang menolak untuk membayar zakat ini. Dan ini rahasianya kenapa di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dicatat dalam sejarah tidak terlalu banyak pembangunan. Berbeda dengan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliaulah yang banyak melakukan ekspansi ke daerah Persia dan ke arah Syria. Kemudian diakhiri di akhir pemerintahan beliau ke daerah Mesir dengan mengirim sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-As untuk menjadi gubernur di sana. Dan Umar bin Khattab ini juga berbeda dengan pendahulunya. Beliaulah yang pertama kali dipanggil dengan panggilan Amirul Mukminin. Sebelum itu Nabi tidak pernah dipanggil dengan istilah Amirul Mukminin. Tidak juga Abu Bakar Siddiq. Tapi ini adalah ijtihad dan keinginan para sahabat untuk memanggil Umar dengan panggilan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya pemimpin orang-orang beriman. Ketika pada suatu hari beliau duduk bersama dengan para sahabat bermusyawarah, lalulah di situ para sahabat yang lain yang kebetulan tidak sedang bermusyawarah bersama dengan Umar. Kemudian mereka memanggil, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin." Umar ini belum ngeh gitu. Wah, ini maksud adalah dia. Dia noleh ke kanan, noleh ke kiri. Kata para sahabat itu, "Ya kamu gitu yang saya maksud." Sejak hari itu tenarlah Umar dengan panggilan Amirul Mukminin. Selain memang ada juga laqab yang dinisbatkan kepada Umar atau istilahnya Al-Faruq. Al-Faruq itu yang membedakan antara yang hak dan batil. Pada suatu hari Nabi SAW berkata, kalau Umar lewat di satu jalan, kemudian di pojok jalan itu yang sama ada syaitan, pasti syaitan itu nggak berani berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar adalah sosok yang betul-betul membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ini kemudian dibahasa Arabkan istilah ini dengan Al-Faruq. Kita kenal di kemudian hari dengan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Setelah Umar meninggal, coba perhatikan Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, yang meninggal dalam artian orang sekarang bilangnya baik-baik ya, mati di atas tempat tidur, sakit, tua gitu ya. Itu cuma Abu Bakar Siddiq aja. Tapi 3 yang lainnya itu heroik semua meninggal, syahid semua. Utsman terbunuh, Umar dibunuh, Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Tapi cara meninggal seperti ini tidak mengurangi kadar kabar gembira Nabi atas mereka, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Umar mati dibunuh oleh seorang Majusi yang dendam karena Umar memerintahkan untuk menghancurkan kekuasaan Persia di daerah Iran dan Irak sekarang ini. Sehingga dia membawa dendam kesumat itu, pura-pura masuk Islam, pura-pura menjadi makmum di belakang imam yang kebetulan saat itu adalah Umar. Dan pada rakaat yang kesekian dari sholat itu belum selesai sholatnya, dia ambil pisau dan dia tusuk Umar itu. Syahidlah Umar beberapa hari kemudian. Setelah itu Utsman bin Affan yang naik ke tampuk kekuasaan berdasarkan musyawarah dari para sahabat yang ada. Nah, di sini juga penting kita perhatikan bagaimana pergiliran kekuasaan di dalam Islam. Abu Bakar itu berdasarkan sebuah titah secara tidak langsung dari Nabi SAW.
Di antaranya bahwa yang menjadi imam selain Nabi di zaman Nabi masih hidup, baik Nabi dalam keadaan sehat atau sakit, adalah Abu Bakar. Kemudian orang yang terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari manusia biasa adalah Abu Bakar. Dan Nabi pernah bersabda, kalau aku dibolehkan untuk mencari kekasih, pasti Abu Bakar kujadikan kekasih. Tapi istilah kekasih itu tidak boleh bagiku dan digantikan dengan istilah al-ukhuwah atau sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kan begitu dia. Berdasarkan nas yang seperti ini, jadilah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi, khalifah. Umar bin Khattab itu naik ke tampuk pimpinan berdasarkan musyawarah, bukan dengan cara yang pertama. Cara pertama Abu Bakar Siddiq berdasarkan dalil. Mohon diperhatikan ini biar kita nggak terlalu saklek dalam berbicara tentang rotasi kepemimpinan, baik politik, baik jabatan non struktural dan seterusnya. Karena ternyata ini ada unsur ijtihadinya. Abu Bakar Siddiq dengan pendekatan dalil, ya, karena mereka para sahabat membaca bahwa yang lebih berhak untuk menjadi sahabat dan menjadi khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Dalil-dalil itu ada, ditunjuklah kemudian Abu Bakar. Sementara Umar, Utsman, Ali semuanya berdasarkan musyawarah dari para sahabat. Jadi ada beberapa perwakilan dari sahabat, kemudian mereka bermusyawarah, mereka kemudian menunjuk pengganti Umar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naik kemudian Utsman ke tampuk pemerintahan. Utsman ini dia latar belakangnya adalah orang yang sangat mapan, sahabat Nabi dari kalangan pebisnis dan pedagang. Dalam banyak kesempatan ketika Islam memerlukan dana yang besar, biasanya yang memberikan dana yang besar itu ada 2 orang saja, walaupun yang lain juga banyak memberikan asupan dana ini buat perjuangan Islam. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf. Kalau kita baca sirah Nabi, dalam peperangan-peperangan tertentu dananya kurang, senjata kurang, kemudian bekal kurang, biasanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah. Di Makkah mereka mudah untuk mendapatkan air tawar untuk dipakai toharoh, minum, membasuh badan dan seterusnya. Zam-zam namanya. Pindah ke Madinah nggak ada itu. Kalau sekarang kita umroh kemudian pergi ke Madinah, ada air zam-zam, itu dari mana datangnya? Itu dialirkan pakai pipa ratusan kilometer dari Mekah sampai ke Madinah. Jadi di Madinah ada air zam-zam sekarang. Kalau dulu nggak ada. Dari mana mereka dapat? Ada sumur. Ini hari-hari pertama, bulan-bulan pertama para sahabat berada di Madinah kesulitan air. Ada sumur, namanya sumur rumah, punya perempuan Yahudi. Dalam riwayat laki-laki Yahudi. Setiap siapapun yang datang ke situ harus bayar mahal. Diongkosi mahal, dihargai mahal ini. Apalagi ini orang-orang Islam yang baru hijrah ke Madinah. Nabi kemudian meminta para sahabat menyumbang untuk membeli sumur itu, dan penyumbang terbesar adalah Utsman bin Affan. Dan sampai sekarang sumur itu masih ada, dan daerah di sekitar sumur itu disebut dengan daerah Utsmaniyah, atau daerah yang ada kisah sejarah berkaitan dengan infak dan sedekah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbaring di rumah saya dengan membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Tak lama kemudian Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah beliau. Maka Nabi pun mempersilahkannya untuk masuk dalam kondisi pakaian beliau tetap seperti itu, lalu berbincang-bincang. Kemudian Umar juga demikian. Ketika Utsman yang datang dan meminta izin kepada beliau untuk masuk ke dalam rumah beliau, maka Rasulullah pun mengizinkan untuk masuk, lalu beliau duduk dan membetulkan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan langsung bercakap-cakap dengan beliau tentang berbagai hal. Setelah Utsman keluar, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, Abu Bakar masuk ke dalam rumah Anda
Anda biasa saja menyambutnya dan Anda tidak memperdulikan posisi pakaian. Kemudian ketika Umar datang demikian juga. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan datang dan masuk ke rumah, maka Anda segera bangkit dari pembaringan, langsung mengambil posisi duduk sambil membetulkan pakaian Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepada seseorang yang para malaikat saja merasa malu kepadanya?" Jadi dalam cerita ini dikisahkan Nabi sedang berada di rumah Aisyah. Masuklah Abu Bakar Siddiq untuk berbicara dan mengobrol dengan Nabi. Diizinkan masuk, dan posisi pakaian Nabi kebetulan sedang tersingkap pahanya atau betisnya. Abu Bakar masuk, Nabi tidak memperbaiki posisi duduk seperti itu. Masih terlihat pahanya, masih terlihat betisnya. Pembicaraan pun cair. Masuk orang kedua, Abu Umar. Sikap Nabi sama. Begitu Utsman, Nabi kemudian memperbaiki duduknya dan memperbaiki pakaiannya. Yang tadinya terlihat pahanya kemudian diturunkan. Kemudian pembicaraan pun berlanjut. Selang beberapa waktu kemudian, sahabat-sahabat yang ada di rumah Aisyah tadi keluar satu-satu. Waktu bertamu usai, Aisyah ini rupanya penasaran. Dia kemudian runut apa yang dia saksikan. Pertama, ayah masuk, Abu Bakar, pakaian seperti itu saja, tetap. Yang kedua begitu, yang ketiga begitu juga. Nah, yang ketiga Utsman bin Affan, baru kemudian Nabi memperbaiki posisi duduknya dan kemudian pahanya ditutup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku melakukan demikian khusus buat Utsman karena malaikat saja malu terhadap Utsman. Aku pun merasa malu terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." Sampai di sini para ulama fikih kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang ini pun diperdebatkan tentang hukumnya paha. Apakah paha itu bagian dari aurat atau tidak? Yang mengatakan aurat, mereka menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh laki-laki dari atas pusar sampai ke dengkul tetap adalah aurat. Nabi memperlakukan Abu Bakar Siddiq seperti itu, Umar seperti itu, dan berbeda dengan Utsman karena belum menyadarinya. Bisa saja orang lupa. Nabi juga manusia. Dalam beberapa kesempatan diceritakan bahwa Nabi juga lupa. Dari mana asal muasal sujud sahwi itu? Lupa kan? Jadi Nabi mungkin lupa di situ. Abu Bakar tidak ngeh lah. Umar juga demikian. Begitu Utsman baru dia ingat. Ternyata paha terlihat. Kalangan ulama yang kedua menyatakan paha bukan aurat, tapi sebaiknya ditutup. Dalil mereka dalil yang sama yang dipakai oleh pihak pertama. Kata pendapat yang kedua ini, seandainya haram, itu bukan karena lupa katanya, tapi memang nggak apa-apa. Tapi karena memang Nabi merasa tidak enak kepada Utsman, Utsman saja begitu pemalunya, malaikat malu dengan Utsman. Karena itu aku juga ingin memperlakukan Utsman dengan cara yang sama. Jadi itu tutupnya. Nah, jalan tengah dari perdebatan dua pihak ini, kemudian para ulama pihak ketiga muncul. Kata mereka, kita tidak menggunakan pendekatan yang pertama. Yang kedua juga tidak, tapi sebaiknya kita kalau main badminton, kalau Anda main futsal, kalau lagi jogging, Bapak-bapak saya perhatikan ada yang komitmen sholat 5 waktunya di masjid luar biasa. Tapi begitu saya lihat dari selesai sholat, Masya Allah jogging celananya celana pendek. Lah bagaimana ini? Jangan pakai celana pendek hadirin rahimakumullah. Pakai training di bawah dengkul. Main futsal, main badminton yang malam-malam itu walaupun tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang di atas 40 tahun ke atas ya. Nggak usah lagi sudah bergaya-gaya kayak anak muda itu. 40 ke bawah masih boleh lah. 40 ke atas jangan main badminton malam, Pak. Anda selesai di tempat di lapangan itu digotong orang nanti. Jadi usahakan untuk celana ini pakai celana di bawah dengkul. Walaupun ini perdebatan gitu ya, tapi kita ingin mencari cara yang paling selamat supaya selamat juga kita dalam kehidupan ini dan insya Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah kesimpulan tentang hukum fikihnya
peristiwa Utsman bin Affan yang bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kasus yang lain, pada suatu hari Nabi sedang berada di sebuah kebun, dan kebun itu ada pagarnya. Ilustrasinya pagarnya bukan seperti kita, tapi biasanya tanah keras atau tanah liat ditinggikan gitu ya. Nah, mengelilingi kebun itu. Dan di dalam kebun itu ada kolam. Nabi duduk di sana. Dan kebiasaan Nabi saat itu, sebelum munculnya ayat wallahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi kamu dari gangguan manusia, Nabi menempatkan di setiap pintu-pintu rumah beliau, kemah, masjid atau kebun yang ada pintunya, ada penjaga di situ. Siapapun yang mau masuk bertemu Nabi, izin sama penjaga itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mencari Nabi dan ketemu bahwa Nabi ada di dalam kebun. Mau masuk, ada penjaganya. Izin, diizinkan. Nabi bilang begini, izinkan dia, dan Allah memberikan surga untuknya. Jadi para sahabat ini masih hidup. Nabi kadang-kadang lihat sahabat, sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga. Muncul sahabat itu. Atau Abu Bakar lewat, ini penghuni surga. Senanglah sahabat itu. Jadi orang-orang ini masih hidup di dunia, sudah dapat kabar gembira tentang surga. Ilustrasi yang lain, Bilal bin Rubah. Nabi pergi ke surga, kemudian mendengar ada ini tenar nih hadisnya. Dengar tapak kaki berbunyi di sana. Kemudian Nabi bertanya kepada yang berada di surga, ini adalah Bilal, orangnya masih hidup di dunia. Dia selesai wudu senantiasa sholat 2 rakaat. Dinamakanlah dalam istilah fikih dengan 2 rakaat sebelum wudu, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa Bilal masih hidup di dunia, sudah mendapatkan kabar gembira tentang surga. Mudah-mudahan ada yang begitu kita ini sebenarnya, tapi kan nggak ada ya. Wah, insya Allah penghuni surga. Saya punya kenalan, dia kalau saya paling senang nelpon orang itu. Kenapa? Setiap saya telepon dan dia ngangkat, pasti ngomongnya begini, Assalamualaikum penghuni surga. Wah, enaknya gitu. Bagus ini. Jadi dalam kasus peristiwa ini, Abu Bakar masuk, kemudian dikabarkan tentang bahwa insya Allah beliau akan mendapatkan surga. Umar juga begitu setelahnya. Begitu Utsman. Nabi bilang begini, dia juga akan masuk surga, tapi setelah menghadapi ujian demi ujian, cobaan-cobaan, baru dia mendapatkan pahala atas semua cobaan itu, dan dia masuk surga. Ini berdasarkan hadis ini, kita kemudian mencatat dalam sejarah bahwa ternyata Utsman itu di zaman dia dan kematian dia itulah pembuka fitnah di dunia Islam. Dan muncul kemudian setelah itu Ali, dan kita kenal ada istilah Syiah dan Sunnah. Itu dia. Atas semua kesulitan hidup, pembunuhan, nestapa yang dilalui oleh Utsman inilah, makanya kemudian Nabi berkata bahwa dia masuk surga, tapi setelah segala macam kesulitan. Dalam riwayat yang lain Nabi bahkan menghela napas dulu. Jadi dia masuk surga gitu, atas segala macam ujian yang beliau dapatkan dalam kehidupan ini. Kemudian hari kan kita tahu Utsman meninggal karena urusan ini. Utsman bin Affan ditengarai oleh orang-orang yang kurang suka dengan beliau, gaya kepemimpinannya yang tidak cocok. Yang jadi gubernur di beberapa daerah di zaman Utsman dianggap bagian dari kroninya Utsman. Ini asal muasalnya. Walaupun tidak demikian, Utsman berhak membela diri. Utsman itu sebenarnya menempatkan bagian dari keluarganya karena faktor profesional. Jadi keluarga atau bukan, yang penting ini orangnya profesional. Ini siapa lagi? Begitu sebenarnya. Nah, Utsman ini juga dia berasal dari klan yang terbesar dalam Islam. Kita tahu ada Quraisy, dan di bawah Quraisy itu ada klan yang besar namanya Umayyah atau Banu Umayyah, yang menguasai dunia Islam hampir 100 tahun. Mereka lah yang melakukan penaklukan. Berbeda dengan Banu Abbas. Banu Abbasiyah kebanyakan melakukan ekspansi ilmu pengetahuan, tapi tidak ekspansi tanah dan
daerah-daerah baru taklukan dalam Islam. Kurang di zaman Banu Abbas. Tapi kalau zaman Banu Umayyah, peta dunia Islam melebar dengan cepat. Bahkan Spanyol kita taklukkan, itu Banu Umayyah yang berada di belakangnya, bukan Banu Abbas. Nah, salah satu soko guru dari Banu Umayyah ini adalah Utsman ibn Affan. Begitu dia syahid, terjadilah kemudian semacam ketidakcocokan antara Muawiyah yang merupakan keturunan atau keluarga besar Utsman dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salah satu sebab ketidakcocokan itu sebagai berikut. Yang ini kemudian hari memunculkan Syiah itu. Menurut Muawiyah, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari siapa pembunuh Utsman. Bentuk pasukan khusus, bentuk panitia, kita cari itu. Jangan berbicara tentang kekhalifahan dulu. Itu mudah. Ini fitnah, api dalam sekam ini kita cari. Dan sebenarnya ahli sejarah mencatat para pembunuh itu ketahuan sudah nama-namanya. Tinggal ditangkepin aja, tempat persembunyian mereka sudah ketahuan. Ini yang harus kita lakukan pertama kali. Ali bin Abi Thalib kurang setuju dengan itu. Karena setelah terbunuhnya sang pemimpin khalifah kaum muslimin ini, kacaulah Madinah. Intrik-intrik fitnah muncul di Kufah, di Baghdad. Kemudian di daerah Syria juga muncul. Di Mesir juga para penyebar fitnah ini. Kata Ali bin Abi Thalib, kita harus definitif dulu pemimpinnya. Ini khalifah nggak ada, lantik dulu. Kemudian setelah itu dia nanti yang akan memberikan titah, cari para pembunuh Utsman itu. Tapi tidak ada yang sepakat. Muncullah kemudian dua kekuatan di dua tempat yang berbeda. Ali menjadi khalifah, dia berkuasa di Madinah dan sekitarnya. Muawiyah bin Abi Sufyan tidak setuju dengan pendapat Ali itu. Dia membentuk pasukan sendiri, kekuasaan sendiri di Syria. Kenapa demikian? Karena di zaman Utsman dan sebelumnya di zaman Umar, Muawiyah ini dijadikan panglima bersenjata kaum muslimin, posisinya di Syria, dan dia nggak pulang-pulang lagi ke Madinah. Dia terus saja melanjutkan itu. Dan di kemudian hari, kekhalifahan yang muncul setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib ada di tangan Muawiyah dan pusatnya di Syria. Jadi pusat kekhalifahan kaum muslimin itu tidak seterusnya di Madinah. Setelah meninggal Ali pindah ke Syria. Nanti di zaman kekhalifahan Banu Umayyah dipindahkan lagi. Jadi di sini sebenarnya dalilnya pindah ibu kota itu sederhana. Kita ini pindah ibu kota loh. Kadang pindah sana, kadang pindah sini. Beberapa negara di dunia ini pindah ibu kota tuh biasa. Walaupun di bekas ibu kota tuh nggak suka, dan yang akan menjadi ibu kota itu senang mungkin. Ternyata ada terahnya di dalam sirah Islam. Jadi pertama di Madinah, pindah ke Syria, Damaskus, kemudian pindah lagi ke Baghdad, kemudian pindah ke sebuah daerah namanya Samarkand atau Surra Man Ra'a. Maaf, bukan Samarkand tapi Surra Man Ra'a. Jadi pindah-pindah ibu kota itu sudah terjadi di zaman klasik Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah dituduh tidak mengikuti pertempuran Badar. Dan yaitu zaman fitnah ya sudah mulai muncul. Dan ini menjadi bahan gunjingan masyarakat tabi'in. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan di zaman di zaman Marwan bin Hakam, salah satu dari penerus Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada orang-orang di situ datang ke Marwan. Dia bilang, bagaimana ini Utsman dulu tidak ikut pertempuran, padahal semua sahabat tanpa kecuali yang terbaik dalam sejarah itu semua ikut pertempuran Badar. Bagaimana mungkin Utsman tidak ikut perang Badar? Kemudian ada seorang sahabat yang masih hidup berusaha untuk memperbaiki informasi itu. Kata dia, betul, Utsman tidak ikut perang Badar, tapi tidak ikutnya pun karena diperintahkan Nabi untuk tidak ikut. Jadi ceritanya, ketika semua sahabat sudah bersiap-siap untuk menuju medan peperangan Badar melawan orang-orang Quraisy, Utsman ini juga siap-siap dengan pakaian militernya.
Kemudian istrinya jatuh sakit, Ruqayyah, salah satu putri Nabi radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, Utsman, kamu nggak usah ikut, jaga istrimu. Cuma kan Utsman ini mau syahid, mau jihad juga dia mau berangkat perang. Kata Nabi SAW, sudah kamu nggak usah ikut, di sini aja. Dan kemudian dia tidak ikut. Nah, ini buat orang-orang yang tidak memahami latar belakang ini, itu jadi api dalam sekam tadi, fitnah di kalangan mereka. Tapi ternyata alasan ikut atau tidak ikut itu kan ketaatan kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai perang Badar, yang kita tahu hasilnya gemilang, kaum muslimin kemudian pulang ke Madinah. Nabi kemudian melewati rumah anaknya, rumah Utsman ibn Affan. Kemudian diperhatikannya di situ, ternyata Utsman sedang berkabung. Jadi perang Badar itu membawa dua hal. Satu sisi kemenangan di pihak Islam, hati gembira, tapi bagi personil Nabi SAW, beliau bersedih karena anaknya yang bernama Ruqayyah meninggal dunia karena sakit. Setelah lama menduda, Nabi kemudian menawarkan kepada Utsman, maukah kamu menikahi lagi anakku yang lain? Kata Utsman, ya jelaslah mau. Dan diberikan kepada dia seorang putri Nabi yang lain yang baru saja menjanda. Namanya siapa yang tahu? Namanya Ummu Kulthum. Jadi Utsman itu memiliki dua istri yang dua-duanya adalah permata hati Nabi SAW. Karena itu kemudian para ahli sejarah menggunakan istilah untuk Utsman ini sebuah ungkapan, Utsman Dzunnurain. Utsman yang memiliki dua permata hati, dua cahaya hidup Nabi itu. Dan tidak ada seorang sahabat yang memiliki kesempatan yang sama. Kalau Ali itu cuma satu, Fatimah. Utsman dapat dua. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini ada yang hubungannya dengan Nabi sebagai menantu, ada yang sebagai mertua. Yang sebagai mertua itu Abu Bakar dan Utsman dan Umar. Abu Bakar anaknya Aisyah nikah sama Nabi, Umar anaknya Hafsah nikah sama Nabi. Yang menantu adalah Utsman dan Ali. Ali dapat Fatimah radhiyallahu anha, Utsman dapat dua orang tadi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ada sebuah peristiwa penting yang kita catat tentang angkatan laut pertama di dalam Islam. Angkatan laut pertama di dalam Islam itu sebenarnya hampir muncul di zaman Umar bin Al-Khattab. Dan kisah ini selalu saya ulang-ulang di banyak forum karena begitu heroiknya pertempuran laut pertama kali ini. Muawiyah bin Abi Sufyan yang diceritakan tadi, dia berada di posisi front terdepan di Syria, di Damaskus. Dia melihat bahwa antara Hijaz, antara Mekah Madinah menuju ke arah Syria itu biasanya kaum muslimin melalui dua jalur, jalur gurun di tengah gurun dan jalur pesisir di pinggir pantai. Dan ini daerah dulunya adalah taklukan orang-orang Romawi, orang bule. Satu titik namanya di pinggir pantai, namanya Akka, nama kota di pinggir pantai. Ain Kaf panjang, Akka. Orang bule menyebutnya Ekra. A-C-R-A, Ekra. Kota Akra itu masih ada sampai sekarang. Sering dijadikan tempat pendaratan diam-diam, walaupun sudah ditaklukkan kaum muslimin. Pendaratan pasukan Romawi yang ingin menaklukkan Mekah dan Madinah. Coba bahayanya. Ini datangnya karena mereka dipukul mundur dari arah Syria. Mereka kemudian melarikan diri kembali ke kampung halaman mereka di Eropa sana, seberang laut. Tapi mereka diam-diam menumpuk lembing, menumpuk panah, pakaian besi di pinggir pantai Akrai. Tujuannya biar nanti kalau mereka datang dari tanah Eropa, mereka cuma datang membawa badan dan membawa kapal aja. Nggak memberat dan tidak terberati kapal itu dengan peralatan pertempuran itu. Jadi tinggal pasang itu menyerbu Mekah dan menaklukkan kembali tanah mereka yang ada di Syria. Ini sama persis logikanya dengan Cina.
Kenapa banyak betul di Laut Cina Selatan itu pulau-pulau buatan? Itu Cina yang bikin. Dan dia mau ngambil lagi Natuna. Tujuannya dan logikanya sama, logika militernya. Supaya mereka menumpuk logistik pertempuran di sana dulu, taruh sana. Rudalnya. Karena rudal itu kan ada yang jangka jarak jauh, ada yang jaraknya tidak terlalu jauh, supaya jarak tembaknya sampai gitu loh, ditaruhnya moncong-moncongnya di situ. Biar kita tahu nih, nggak polos saja orang Islam. Kita rata-rata malas ngurusin begini. Alah, yang penting saya sholat, yang penting nyunah, yang penting puasa Senin Kemis, yang penting sholat tahajud. Moncong senjata ada di depan Anda. Kita biar ngeh gitu. Ini yang terjadi sama kurang lebih. Dan itu kasusnya lebih penting karena kalau mereka sudah sukses ngedok di Akka atau Akra itu, nanti Mekah dan Madinah akan takluk dengan mudah di tangan orang-orang Romawi ini. Nah, yang ngeh ini adalah gubernur Damaskus, Muawiyah itu. Dia bilang, karena dia memang lewat lalu lalang ke situ kalau dia pergi ke Madinah, kemudian pulang lagi ke Damaskus tempat tugas dia memperhatikan itu. Dia izin ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Umar masih hidup. Dia bilang, bagaimana kalau kita membuat angkatan laut, pusat nafalnya itu PT PAL-nya, kalau di Surabaya itu PT PAL-nya itu ada di Akra. Kita bikin kapal, kita bikin meriam, kita bikin gitu dia. Dan kita akan menyerbu orang-orang yang berusaha untuk menduduki Akra itu. Dan mereka pada akhirnya mungkin akan menaklukkan Mekah dan Madinah. Umar keberatan. Kata Umar, kita adalah bangsa yang terbiasa berperang di atas punggung unta dan berada di atas daratan gurun pasir. Tidak ada nenek moyang kita terbiasa berperang di atas cairan, kata dia, di atas laut maksud. Ketidakpengalaman itu mengkhawatirkan saya bahwa kita akan kalah dan kalian semua akan binasa dalam pertempuran. Dan kita harus tahu ya, strategi Umar ini penting karena memang sebagian besar anggota pasukan kaum muslimin penghafal Quran. Sudah dalam peperangan melawan orang-orang murtad di zaman Abu Bakar, ratusan yang syahid. Itu lagi nanti syahid lagi. Ini masih awal-awal, tidak seperti kita. Banyak penghafal Quran. Zaman itu kalau habis satu generasi, siapa yang akan menurunkan ayat-ayat Ali Imran, Al-Baqarah, Toha, dan seterusnya itu. Ini dia pentingnya Umar seperti itu. Sudah, namanya gubernur, ini khalifah. Rencana dan planning itu tidak terjadi dan tidak dijalankan. Tapi Muawiyah tidak pernah lupa dengan keinginannya itu. Bukan keinginan pribadinya, dia ada itu mempertahankan tanah kaum muslimin. Utsman pun kemudian menjadi khalifah. Dan di zaman Utsman ini Muawiyah datang lagi dia. Dan dia minta izin kembali. Utsman lebih realistis karena memang zamannya berubah. Dia melihat bahwa pergerakan diam-diam orang-orang bule ini semakin masif di perbatasan Islam dengan Syria, di tanah Islam dan Syria ini. Syria ini memang sudah takluk, tapi memang tidak semua ya, dia diam-diam masih bergerak. Dia cuma memberikan satu arahan. Dia bilang, silahkan buat nafal itu, angkatan laut itu, kreatif saja. Tapi supaya memberikan jaminan. Kan ketakutan Umar ya sebelumnya adalah, bisa ndak kamu berperang? Safe nggak itu? Aman ndak bertempur di laut? Dengan kekurangan pengalaman kamu. Saya memberikan satu syarat, agar keluarga-keluarga kamu dibawa di atas bahtera laut berperang itu. Apa maksudnya ini? Apa kira-kira maksudnya? Kenapa istri-istri diajak berperang? Keluarga diajak berperang? Untuk membuktikan, orang kan sayang sama sanak keluarganya. Tidak mungkin orang akan menjerumuskan mereka dalam sebuah wahana, dalam sebuah tempat yang bagi dia saja tidak safe. Bagaimana untuk istri dan keluarganya? Membawa mereka berarti Anda memberikan jaminan bahwa kapal ini layak untuk diharungi, layak untuk dijadikan sebagai tempat untuk safar di atas. Sebagian para sahabat kemudian mengajak keluarganya, ada anaknya, bahkan ada istrinya. Salah satunya adalah Ummu Haram, bibi Nabi atau bibi Malik bin Anas bin Malik radhiyallahu an. Suaminya adalah Ubadah bin Samit, dan kemudian hari istri beliau ini syahid di tanah Eropa atau di Yunani sekarang. Nah, ini kisah tentang bagaimana Utsman bin Affan adalah orang yang pertama kali mempopulerkan dan membolehkan adanya angkatan laut yang pertama di dalam Islam.
dan pertempuran itu kemudian tidak terlalu panjang diceritakan, kemudian dikasih nama pertempuran Phoenix yang pertama terjadi di dalam Islam. Yang terakhir, kebetulan habis temanya tentang Utsman ini, kita akan bercerita tentang Ali bin Abi Thalib sedikit banyak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah khalifah yang keempat dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Ali ini punya banyak nama. Salah satu nama panggilannya adalah Abu Turab. Ali pada suatu hari lagi kurang cocok sama istrinya. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau kita lagi ada clash sedikit dengan keluarga di rumah, ala ada contohnya lah, Ali aja ada masalah. Tapi jangan lama-lama clashnya. Jangan lebih dari 3 hari deh. Habis itu udahlah. Ya, ini Ali ini ada masalah. Kebetulan dia ekspresi jengkelnya sahabat itu atau tempat dia keluar sedikit dari rumah sebentar, itu nggak kemana-mana, tapi perginya ke masjid. Nah, bener kan kalian? Kalau kita lagi ribut, kemana larinya? Ke kafe ya? Nongkrong-nongkrong di sana. Atau ngapain kayak habis itu pulang, masih manyun aja, tunggu sehari, 2 hari, 3 hari baru baikan. Ali itu gitu dia. Kebetulan mertuanya Nabi datang ke rumah Fatimah. Mana suamimu? Dilihatnya kok ini auranya kurang cocok ini. Noh, di sana di masjid. Nabi kemudian pergi ke masjid. Betulan Masjid Nabawi tidak ada karpetnya waktu itu. Ali lagi berbahan. Nabi kemudian membangunkan Ali. Karena banyak debu di masjid itu. Debu kan bahasa Arabnya turab. Dia bilang apa? Ya Aba Turab, wahai bapaknya debu. Sejak hari itu Ali dikenal juga dengan panggilan Abu Turab. Ini dari Nabi SAW. Dan dia membanggakan itu. Dia bilang, aku Ali bin Abi Thalib, panggil aku dengan Abu Turab. Orang nanya, kenapa kamu suka? Karena Nabilah yang memberikan nama itu untukku. Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kisahnya, ini pertempuran Khaybar. Khaybar. Nabi SAW memegang panji, dan memang sunnah kalau perang itu pasukan membawa panji itu kayak bendera. Kata Nabi, saya akan berikan panji ini kepada seorang sahabat yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi besok pagi, malam itu gak ada yang bisa tidur, karena semuanya berangan-angan, wah ini panji aku yang pegang. Bukankah saya yang paling banyak qiyamul lail, buat yang paling banyak sholat malam, buat yang banyak puasa, dia begitu dia ngomongnya. Bukankah aku yang paling pandai bertempur? Besok pagi semua kumpul dan dak-dikduk sudah, siapa ini? Tiba-tiba Nabi ngomong begini, Ali, mana Ali? Sahabat rame-rame ngomong, dia sakit mata ya Rasulullah. Supaya apa? Kalau sakit mata nanti alihkannya ke saya gitu. Sakit mata Ali ya Rasulullah. Ali memang lagi sakit mata. Panggil dia, keluar sini. Kata Nabi SAW, sini Ali. Kata Ali, ya Rasulullah, kenapa kamu sakit mata? Kemudian diludahin Nabi atau ditiup Nabi matanya, sembuhlah saat itu. Kemudian Nabi memberikan panji tadi kepada Ali. Kemudian Nabi berpesan, ya ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui jalan kamu, maksudnya kamu yang menuntun dia untuk mendekat sama Allah, mengajak dia untuk ke masjid, mengajak keluarganya untuk menutup aurat, itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini mau perang, mau syahid, tapi pesan Nabi adalah itu. Maksudnya apa? Sebelum kita bertempur, kalau masih ada yang layak untuk diajak kepada Islam, ajaklah dia dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk menambah jumlah jamaah yang terus bertambah di masjid yang kita cintai. Rekan kerja yang masih jauh dari Islam, kenalan kita yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk mendekat kepada Islam. Motivasinya adalah hadis ini. Orang mendapat hidayah Allah dengan cara kamu mendakwahi dia kepada Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya minta satu aja lagi kesempatan, mumpung ini karena kita berbicara tentang Ali. Fatimah itu adalah wanita yang perkasa,
Dia banyak membackup keluarganya karena memang tidak mapan secara ekonomi di zaman Islam awal. Sehingga tangannya kasar, dia yang mencuci baju Ali dan anak-anaknya. Dia yang menggiling gandum untuk makan keluarganya dan suaminya. Sehingga dia keletihan, letih betul. Dan dia berkeinginan meminta pembantu yang mungkin Nabi punya gitu. Pergilah dia ke rumah Nabi, yang ada di situ adalah istri Nabi Aisyah. Aisyah dengan Fatimah ini kan umurnya kurang lebih aja. Kemudian ternyata tidak ada. Dia berpesan kepada Aisyah agar kalau Nabi pulang disampaikan hajatnya. Dia perlu pembantu. Pulanglah Fatimah ini. Dan Aisyah kemudian menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Kebetulan itu baru selesai perang. Dan Nabi banyak membawa tawanan perang. Yang tawanan itu kan boleh dijadikan membantu ya, bantu di sana. Tapi Nabi tidak seperti itu solusinya. Didatanginya rumah anaknya dan kemudian dia duduk di antara anaknya dan menantunya. Jadi ada Ali, ada Fatimah. Dia bilang, maukah kalian ku ajarkan sesuatu yang dengan itu kesulitan hidup kalian akan terasa ringan. Hajat kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, bacalah Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Jadi 33, 33, 34. Dan itu menjadi wirid harian Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Dan mudah-mudahan itu jadi wirid kita. Kalau habis sholat semuanya 33 ya. Tapi kalau dalam forum biasa lagi jalan, lagi bawa kendaraan, yang Allah Akbarnya boleh ditambah menjadi 34 kali. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.